Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam ini kita akan membaca sebuah keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab yang beliau tulis berjudul Iddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Iddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Di dalam kitab ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang kaum yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Di antara yang beliau bahas dan kemukakan di dalam kitab ini adalah perumpamaan dunia. Menjelaskan untuk kita tentang hakikat kehidupan dunia. Paling tidak ada 22 perumpamaan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab ini. Yang kita pilih pada malam hari ini adalah perumpamaan yang ketujuh. Kita baca. Qala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-mithalu sabi'u ma mathalaha bihi sallallahu alaihi wasallam fil hadithi al-muttafaqi ala sihhatihi min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Perumpamaan ketujuh yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sehingga hadis ini sahih dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Sa'id menceritakan untuk kita, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khataba an-nas. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian menyampaikan khutbah, ceramah kepada kaum muslimin, sahabat-sahabatnya. Faqala, di antara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah, la wallahi ma akhsha alaikum illa ma yukhrijullahu lakum min zahratid dunya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, demi Allah, tidak dan tidak ada yang aku takutkan menimpa kalian kecuali keindahan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kalian. Justru ini yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat lain, beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Nabi bersumpah tanpa diminta. Demi Allah, saya tidak pernah sekalipun mengkhawatirkan kalian hidup dalam kondisi fakir miskin. Bukan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kehidupan yang serba terbatas, sederhana, apa adanya, ala kadarnya. Bukan itu yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan itu yang membuat beliau sedih. Kondisi umat yang serba kekurangan. Bukan itu. Lalu apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah antubsata alaikumud dunya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW justru ketika dunia itu menjadi mudah buat kita. Cari uang gampang. Buka usaha mudah. Menjadi kaya raya bukan satu hal yang aneh lagi. Kita semakin kesulitan untuk menemukan siapa yang hidupnya betul-betul fakir miskin. Ingat, yang betul-betul fakir miskin. Yang benar-benar membutuhkan. Kalau dibilang membutuhkan, setiap orang pasti membutuhkan. Setiap orang pasti membutuhkan. Kalau disebut fakir miskin, banyak orang mengaku fakir miskin. Padahal sejatinya bukan. Kenapa? Karena harta atau uang yang dia punya tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi justru untuk sesuatu yang sifatnya tambahan. Senang-senang. Padahal seandainya apa yang dia punya itu digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya primer, makanan, minuman, tempat tinggal, itu sudah cukup. Nah, tapi hidupnya justru disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya tambahan, aksesoris, perhiasan, bukan inti, bukan utama. Andaikan tanpa itu tetap hidup dia. Andaikan tanpa itu tetap hidup dia. Bahkan tidak sedikit orang yang berpikir terbalik. Rela menahan lapar, rela menahan haus. Rela memotong jatah makan, jatah minum. Asalkan kebutuhan yang sifatnya hanya tambahan itu bisa dia miliki. Contoh mudah. Banyak, bukan sedikit. Banyak orang rela dan mau mengurangi jatah makan, jatah minum. Hanya untuk menabung. Kemudian dia membeli, mohon maaf, Android misalkan. Ada yang rela tidak makan, tidak minum, atau katakan dipotong dan dikurangi, asalkan punya motor yang keren. Iya kan? Padahal tanpa motor keren, tanpa Android keluaran terbaru pun dia masih bisa hidup. Ini yang saya sebut dengan tidak sedikit orang yang berpikir terbalik. Sebenarnya sudah cukup, tapi ya masih merasa kurang. Namun itulah watak asli manusia. Andaikan dia punya harta dalam bentuk emas murni sepenuh lembah, dia masih belum merasa cukup. Selalu dia berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan sehingga bisa menambah harta yang sudah ada. Nah, itulah manusia. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Karena
Mata hati manusia bisa menjadi buta ketika sudah digoda dengan harta. Persahabatan, kesetiakawanan seringkali muncul ketika dalam kondisi serba terbatas apa adanya. Tetapi persaudaraan bahkan persahabatan itu menjadi rusak, putus. Sebabnya apa? Harta juga. Itu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Coba masing-masing kita mengkoreksi dirinya sendiri. Dari sekian banyak masalah yang dia pikirkan sekarang ini, persentasenya lebih dominan dikarenakan dunia. Silahkan mengkoreksi diri masing-masing dari beberapa konflik, ketidakcocokan dengan orang, pasti mayoritasnya karena harta. Pasti mayoritasnya karena harta. Walaupun mungkin ditutup dan dibungkus dengan alasan agama, akidah atau manhaj. Tapi ternyata setelah diteliti, yang kemudian diakui, ya ujung-ujungnya karena harta juga. Fala haula wala quwata illa billah. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang beliau khawatirkan terjadi seperti yang beliau khawatirkan dulu. Namun sebagai umat beliau SAW, kita umat Islam, marilah berusaha untuk melaksanakan dan mengamalkan arahan-arahan yang sudah diberikan oleh beliau SAW. Jadi waktu itu beliau berkhutbah, menyampaikan ceramah. Di antara yang beliau sampaikan adalah, la wallahi ma akhsha alaikum illa ma yukhrijullahu lakum min zahratid dunya. Demi Allah, bukan sama sekali saya khawatir, dan tidak ada satupun yang saya takutkan kepada kalian. Tidak. Hanya satu, yaitu ma yukhrijullahu lakum min zahratid dunya. Keindahan-keindahan dunia, materi dan benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan keluarkan untuk kalian. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Faqala rajulun ya Rasulullah awayatil khairu bisyarri. Di antara yang hadir ketika itu bertanya, wahai Rasulullah, apa mungkin? Apa bisa kebaikan itu menjadi sebab datangnya keburukan? Apa bisa sesuatu yang jelas-jelas baik kok kemudian menimbulkan keburukan? Fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya saat itu diam, tidak menjawab. Setelah diam beberapa saat, beliau bertanya, "Kaifa qulta?" Tadi kamu tanya apa? Qala ya Rasulullah, awayatil khairu bisyarri. Pertanyaannya diulang persis. Kembali diulang. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, apakah bisa kebaikan itu menjadi sebab munculnya keburukan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab, innal khaira la ya'ti illa bil khair. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab, sungguh kebaikan itu tidak mungkin membawa kecuali kebaikan juga. Yang namanya kebaikan akan melahirkan kebaikan, melahirkan kebaikan, melahirkan kebaikan. Ketika kita memandang satu hal yang baik ternyata menimbulkan keburukan, berarti tadi bukan baik. Ada sesuatu yang tersimpan di sana, salah niat mungkin. Iya kan? Salah penerapannya barangkali. Padahal kita udah pandang baik nih. Kalau kita laksanakan pasti hasilnya juga baik, belum tentu. Niatnya udah lurus belum? Ikhlas enggak? Kalaupun dia ikhlas, sesuai enggak dengan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu
Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, wa inna, ini permisalan yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, ingat, sebelum kita lanjutkan, kita baca dan diterjemahkan. Mari kita simak dengan seksama permisalan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ini dan tujukan pada kita masing-masing. Kata Nabi SAW, wa inna mimma yumbitur rabi'u ma yaqtulu habatan aw yulammu. Kata Nabi SAW, sungguh ketika musim semi itu telah tiba. Musim semi itu musim ketika pohon, tumbuhan, ya, rerumputan itu tumbuh menghijau. Sungguh ketika musim semi tiba, ada yang tumbuh dan itu bisa membunuh karena kekenyangan atau hampir membunuhnya. Illa akilatul khadir, kecuali hewan ternak yang hanya makan hehijauan. Akalat hatta idzam tala'at, hewan ternak tadi yang memakan hehijauan saja, ketika dia sudah merasa cukup kenyang, hatta idzam tala'at khasiratuha, ketika bagian kanan kiri perutnya itu sudah mulai penuh, istakbalatis syamsa, dia tinggalkan, kemudian dia berjemur menghadap matahari. Fathalatat wabalat, kemudian hewan ternak tadi buang kotoran dan kencing. Thumma jtarrat fa'adat fa'akalat, kemudian dia mengunyah kembali, dia kembali lagi makan, dia tinggalkan lagi. Itu permisalan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Permisalan untuk siapa? Ini permisalan kan permisalan yang nyata. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hendak menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Supaya lebih jelas, agar mudah dicerna, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan perumpamaan dengan sesuatu yang sifatnya nyata dan diketahui oleh sahabat-sahabatnya. Itu kehidupan dunia, nyata memang. Ada hewan yang mati kekenyangan, binatang ternak yang mati kekenyangan. Ada juga binatang ternak itu saking kenyangnya udah nggak bisa apa-apa, kembang kempis napasnya, nggak bisa bergerak. Mati sih enggak, cuman hampir mati. Yulammu itu artinya hampir mati. Tapi ada juga binatang ternak itu yang cerdas, dia makan secukupnya. Yang dimakan pun pilih-pilih, yang hijau, yang segar, tidak semua dimakan. Tidak menuruti keinginannya semua kemudian lantas dikunyah, dimakan, enggak. Tapi dia pilih-pilih yang hijau-hijau, yang sehat-sehat, yang segar-segar. Kalau sudah mulai terasa kenyang, dia tinggalkan, bukan kemudian lanjut makan terus, enggak. Hewan ternak itu kita saksikan, kita lihat, kalau udah merasa cukup kenyang, dia istirahat, dia berjemur di bawah sinar matahari. Karena itu akan membantu proses pencernaannya. Setelah dia berjemur di bawah sinar matahari, buang air, buang kotoran. Nanti kalau sudah mulai lapar lagi, makan, cari lagi, udah mulai kenyang, kembali lagi, seperti itu. Kata Nabi SAW, faman akhadha malan bihaqqihi burika lahu fihi. Siapa saja yang mengambil harta, memiliki harta dengan benar, dengan haknya, burika lahu fihi, maka akan diberkahi. Wa man akhadha malan bighairi haqqihi, sebaliknya orang yang mengambil, memiliki atau menguasai harta
Bi ghairi haqqihi, bukan haknya. Caranya tidak benar. Ingin memiliki sesuatu, menempuh cara, dan cara itu tidak benar. Yang dikatakan tidak benar ya menurut ketentuan syariat tentu. Famathaluhu, kata Nabi Muhammad SAW, orang seperti ini ibarat orang yang kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba'u. Seperti orang yang makan terus tidak pernah merasa kenyang. Akhirnya akan mati juga, mati kekenyangan. Hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan dalam catatan kaki Bukhari 6427. Sementara Imam Muslim meriwayatkan di sini dalam catatan kaki disebutkan nomor 1052. Bukhari 6427, 6427, Imam Muslim 1052. Ini hadis Nabi SAW. Lalu bagaimana keterangannya? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu innama yakhafu alaihimud dunya wa sammaha zahratan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang paling beliau takutkan terjadi pada umat Islam justru dunia. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebut dunia itu dengan zahrah. Zahrah itu kembang, bunga. Fashabbahaha bizahri. Nabi Muhammad SAW menyamakan kehidupan dunia ini dengan bunga. Disamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesamaannya dalam hal apa? Kata Ibnul Qayyim, fi tibi raihatihi. Wanginya itu sangat wangi. Wa husni manzarihi. Ketika dipandang memang menyenangkan. Wa qillati baqaihi. Dan itu cepat sekali. Yang namanya bunga jarang yang bertahan lama. Maka kalau ada bunga bertahan lama sampai berbulan-bulan, mahal harganya. Rata-rata bunga ya cepat sekali layu. Kering, lepas, jatuh. Wa anna wara'ahu thamaran khairan wa abqa minhu. Padahal setelah bunga itu ada buah yang tentu lebih baik dan lebih lama usianya dibandingkan bunga tersebut. Dan itu banyak kan. Kita bisa melihat tanaman-tanaman atau pohon yang ada di sekitar kita. Saat berbunga, Masya Allah. Pohon buah terutama yang dimaksud di sini. Pohon buah yang kelengkengnya, yang rambutannya, yang duriannya, yang mangga, semacam-macam itu. Ketika sudah berbunga banyak, menyenangkan sekali. Pagi wangi, ketika udara itu belum terpolusi ya, dengan asap atau yang lainnya, masih bisa dirasakan harumnya bunga-bunga tersebut. Ketika dipandang menyenangkan, warna-warni, cerah, menyala. Orang seringnya seperti itu. Padahal setelahnya ada proses atau tahapan buah itu muncul. Ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kehidupan dunia itu disamakan dengan bunga? Banyak, mungkin termasuk kita juga, kadang-kadang muncul pikiran-pikiran seperti itu. Kehidupan dunia ini disamakan dengan bunga. Sementara kehidupan akhirat yang jauh lebih indah, sangat menyenangkan, itu disamakan dengan buah. Sebenarnya jelas perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kehidupan dunia ini walaupun memang menyenangkan, menyilaukan, ya, membuat orang ingin memilikinya, itu ibarat bunga saja, habis
Wa qauluhu inna mimma yumbitur rabi'u ma yaqtulu habatan aw yulammu. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang menjelaskan bahwa ada tumbuhan yang muncul di musim semi yang bisa membunuh. Kenapa? Membuat kenyang atau hampir-hampir membunuhnya. Kata Ibnul Qayyim, hadza min ahsani tamthil al-mutadhammin litahdziri minad dunya wal inhimaki 'alaiha wal masarrati fiha. Perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini perumpamaan yang paling indah, perumpamaan yang paling nyata dan paling mengena. Isinya agar kita berhati-hati dari kehidupan dunia, supaya kita itu tidak terperosok terbawa arus kehidupan dunia. Jangan sampai seperti itu. Persis disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tumbuh-tumbuhan yang ada di musim semi itu dunia. Kenapa? Wa dzalika annal masyiyata yarukuha nabtur rabi' fatakulu minhu bi'ayuniha farubbama halakat habatan. Ini kata Ibnu Qayyim, kenapa sih disamakan? Kata beliau karena hewan ternak ketika musim semi tiba, ada dari hewan-hewan ternak tersebut yang kemudian apa? Yang kemudian ingin menikmati semua yang tumbuh ketika itu. Fatakulu minhu bi'ayuniha. Dimakan semua yang tumbuh itu. Yaitu manusia. Manusia itu disamakan dengan apa? Hewan ternak. Jangan marah sama saya loh. Yang menyamakan bukan saya ini, iya kan? Yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ya kalau kita mau jujur ya kayak gitu sih sebenarnya. Contoh yang paling mudah kalau pas puasa mas, ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Boten apa? Boten ya, alhamdulillah. Berarti antum termasuk yang bagus ya. Kalau pas puasa itu lapar, nahan lapar, haus dari pagi. Kalau mau buka, berapa banyak jenis makanan yang dia. Ini om boten? Oh, luar Jawa? Oh, tidak paham. Antum dari mana? Oh, Sulawesi. Sulawesinya mana? Barat, utara, selatan, tenggara, tengah. Oh, Sulawesi Tenggara. Kabupatennya? Buton, Muna. Oh, Buton sama dong. Pantas kan boten itu ternyata bukan boten, buton ternyata. Itu contoh paling mudah ketika puasa, iya kan? Ketika puasa sudah menunya banyak. Sama juga ketika kita menyambut tamu, kita ke rumah makan, iya kan? Kalau kita ikuti keinginan perut, iya kan? Keinginan perut, semuanya dipilih, nih. Pas sudah dihidang, banyak banget ya. Apalagi kalau masuknya di rumah makan yang menawarkan sistem prasmanan. Ambil sendiri prasmanan aja. Sama yang pemiliknya atau pelayannya dihidangkan semua. Misalkan rumah makan Padang. Semuanya cicip ini. Enak nih, ini. Ya kan? Piring-piring kecil itu ya pernah kan ya? Pasti ada di antara kita yang pernah lah. Rumah makan Padang itu yang sistemnya prasmanan ya kan. Berapa belas piring kecil-kecil. Yang ini sayur, yang ini sambal, yang ini lauk, yang ini ikan, yang ini telur, yang ini macam-macam. Semuanya serba dicicip. Akhirnya nggak habis. Kalau masih banyak sisanya, bawa pulang. Tapi kalau tinggal sedikit, tinggal aja. Orang puasa begitu. Itu kita rasakan kok. Jujur nggih. Pas buka Allah Akbar gitu. Minum teh hangat atau es jeruk. Langsung jane ya cukup loh, jane, tapi sampai akhirnya salat maghrib ini menjelang salat isya udah mulai ngantuk ya kan. Tarawih jelas ngantuk. Tarawih jelas ngantuk. Nanti ibadah isya ada tarawih misalkan gasik ikut yang malam aja. Gayanya ya kan. Pas malam ketiduran. Hampir tiap malam gitu. Kenapa? Manusia seperti itu. Sama juga dengan hewan ternak tadi.
kering seperti sekarang ini kan, kering, gersang. Lama hujan nggak turun. Pas kali hujan hijau. Pengen wah semuanya, cicip sana, cicip sini. Pengen semuanya dimiliki. Itu digambarkan seperti hewan ternak. Farubbama halakat habatan. Bisa jadi hewan ternak seperti ini akhirnya matinya karena kekenyangan. Insyaallah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, "Fakadzalika syarihu fil mali yaqtuluhu syarahuhu wa hirsuhu, fa illam yaqtulhu qaraba an yaqtulahu." Persis sama kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sama dengan orang yang punya ambisi memiliki harta yang sebanyak-banyaknya. Ambisinya bisa membuat dia mati. Bisa membuat dia terbunuh. Kalaupun dia tidak mati terbunuh, pasti hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena qaraba an yaqtulahu, hampir saja dia terbunuh. Memang seperti itu kenyataannya. Orang berlomba untuk mendapatkan harta. Tidak sedikit yang kemudian menghalalkan segala cara. Saingannya dihilangkan, dibunuh. Nah, karena kalau bersaing secara sehat nggak mungkin menang nih. Ya kan, nggak mungkin menang kalau bersaing secara sehat. Dibunuh lawannya. Dan itu. Bersaing secara sehat nggak mungkin, akhirnya lawannya dijatuhkan dengan isu-isu, dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti itu. Ya kan. Bersaing secara sehat nggak mungkin menang, sudah jelas nggak mungkin menang. Akhirnya, ya udah. Semua cara dihalalkan. Punya saingannya itu dalam tanda kutip dibakar, dirusak, ya kan? Dikasih racun, dikasih ini. Itu terjadi nyata dalam kehidupan dunia. Wa katsirun min arbabil amwal innama qatalathum amwaluhum. Kata Ibnul Qayyim, ada sekian banyak orang kaya matinya ya karena hartanya sendiri. Kan itu. Sekarang sebagai salah satu contoh aja, sederhana, contoh kecil aja. Orang yang Orang yang dirampok kemudian dibunuh, itu orang miskin apa orang kaya? Orang miskin apa orang kaya, Mas? Kalau rumahnya gubuk kira-kira dirampok gak? Kira-kira aja. Rumahnya gubuk, reot gitu. Dirampok gak? Enggak. Kalau toko kecil gitu kira-kira dibongkar sama orang enggak? Enggak juga. Ini Ibnul Qayyim loh yang bicara. Katsirun min arbabil, banyak seperti itu. Matinya kenapa? Karena hartanya sendiri. Kan itu. Jalan ya kan? Pakai perhiasan emas. Ya. Di tangan kanan gelang, tangan kiri gelang. Semua jari cincin emas. Ya. Belum manting-antingnya, kayak gini terus naik motor karena saya pernah lihat yang seperti itu. Dan itu udah dandanan yang menor gini, motornya yang matic tapi yang besar itu loh. Sejenis NMAX itulah, PCX atau apa itu. Wah, mencolok sekali. Padahal aparat keamanan dalam hal ini secara khusus Polri misalkan, itu sudah memberikan di mana-mana di tempat-tempat umum itu ditulis hati-hati, jangan memperlihatkan perhiasan Anda karena itu akan mengundang kejahatan. Itu sudah diingatkan di mana-mana, tapi tetap aja pede. Akhirnya banyak sekali kasus perampokan, pencopetan, iya kan? Pencopetan berakhir dengan kematian. Allahumma jannibna minal fitan. Semoga Allah jauhkan kita semua dari hal-hal seperti ini. Matinya kenapa? Ketangkap pelakunya. Ditanya kok sampai tega. Seorang perempuan dijatuhkan kemudian diseret di atas aspal sampai wajahnya rusak, sampai ini segala macam. Ada dendam pribadi? Enggak. Ada sakit hati? Enggak. Kenal enggak sama korbannya? Enggak. Terus kenapa? Tuh. Lihat dia pakai HP-nya bagus, pengen saya rebut. Si korbannya pengen mempertahankan, jatuh, terseret. Mati karena hartanya sendiri. Bener gak kata Ibnul Qayyim? Ya bener lah. Memang seperti itu. Katsirun. Fa innahum
syarihu fi jam'iha. Orang-orang seperti ini punya ambisi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Pantang disebut orang miskin. Bangga kalau punya cerita memiliki rumah dan tanah di mana-mana. Iya kan? Punya toko, punya pabrik, punya usaha di mana-mana. Bangga sekali. Wahtaja ilaiha ghairuhum falam yasilu ilaiha illa biqatlihim. Padahal orang yang butuh harta itu banyak. Untuk mendapatkan harta tersebut nggak ada cara lain kecuali membunuh si pemiliknya. Au ma yuqaribuhu min idlalihim wa qahrihim, atau dengan cara lain. Intinya bisa menguasai mereka yang punya harta tersebut. Ini nyata. Kata Ibnul Qayyim, illa wa qauluhu illa akilatul khadir. Kecuali hewan ternak yang hanya mencukupkan diri makan hijauan. Kata Ibnul Qayyim apa? Hadza tamtsilun liman akhadha minad dunya hajatahu. Ini permisalan orang yang mengambil dunia sesuai keperluannya saja, sebatas kebutuhan, bukan keinginan. Bedakan kebutuhan dan kalau inginnya kan semua orang pengen banyak, tapi kebutuhan kita sebenarnya cuma satu piring aja. Pengennya semuanya dimakan kan itu. Pesan ini. Kan itu. Coba kalau pas kita ada punya uang banyak itu ya kan, dapat rezeki, proyeknya lancar, berbayaran misalkan. Kan berbayaran masuk minimarket atau masuk toko kelontong, masuk bingung dewe, tuku apa ya? Nah, ini. Sampai di rumah akhirnya kok tak tuku ra ono fungsine ini, enggak ada fungsi. Ya kenapa? Karena saat itu merasa punya uang kan? Ini 2 plastik, ini 2 plastik, ini 3 plastik, ini sak bungkus, banyak sekali. Wah. Sampai di rumah bingung. Itu nyata. Mathalahu bisyatil akilati minal khadir. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyamakannya dengan seekor kambing yang hanya makan rerumputan hijau biqadri hajatiha, sesuai kebutuhannya aja. Akalat hatta idam tala'at khasirataha wa fil lafdhin akhar imtaddat khasirataha. Sampai kemudian kalau sudah bagian perutnya sini penuh, ya, penuh dengan makanan, ya kan? Di situ istakbalat ainas syamsi. Selesai penuh, dia tidak melanjutkan, udah cukup. Dia tidak melanjutkan makan rumput itu enggak. Berhenti. Apa yang dia lakukan? Istakbalat ainas syamsi. Dia menghadap matahari, berjemur. Lalu membuang kotoran, kemudian kencing. Ada 3 manfaatnya kata Ibnul Qayyim. Nah, yang pertama, kalau itu yang dia lakukan, maka makanan yang sudah dia, rumput yang sudah dia makan tadi, itu bisa tercerna dengan baik. Ya kan? Kalau dia makan secukupnya, kemudian istirahat, ini alat pencernaannya bisa bekerja dengan baik. Kedua, dia, artinya kambing ini, yang kemudian disamakan dengan manusia, dalam hal yang ambisi terhadap dunia, dia akan terhindar dari makanan-makanan yang bisa membahayakan dia. Dia lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Nah, dengan cara seperti itu, akhirnya bisa keluarlah kotoran-kotoran yang tidak diperlukan oleh tubuhnya. Yang ketiga, dia punya kesempatan untuk mengeluarkan kotoran. Seandainya tidak dikeluarkan sebagai kotoran, seandainya tidak dikeluarkan sebagai kotoran, itu pasti akan membunuhnya. Kata Ibnul Qayyim, fakadzalika jami'ul mal maslahatuhu an yaf'ala bihi kama fa'alat hadhihi syah. Setiap kita yang ingin memiliki harta terbaik, dia lakukan seperti yang dilakukan oleh kambing ini. Secukupnya aja lah. Secukupnya aja. Maka beliau mengatakan, kata Ibnul Qayyim, wa awwalul hadits mathalun lisyarih fi jam'id dunyal haris ala tahsiniha. Jadi potongan hadis yang bagian pertama itu permisalan untuk orang yang punya ambisi untuk memiliki dunia. Semangat menghabiskan waktu siang malam untuk menumpuk harta. Nah, permisalan dia seperti hewan ternak yang karena ingin makan sebanyak-banyaknya,
akhirnya mati kekenyangan. Kalaupun tidak mati kekenyangan, dia susah sendiri, kembang kepis, gak bisa bergerak kemana-mana. Demikian juga orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal, atau dia menggunakannya bukan pada haknya, persis seperti itu. Adapun di akhir hadis kata Ibnu Qayyim, ini permisalan lil muqtasidi, bagi orang yang mencukupkan diri sesuai kebutuhannya, persis dengan kambing yang makan seperlunya saja, sehingga dia tidak menghabiskan waktu, tenaga dan energinya untuk berusaha memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Yang dia lakukan adalah berusaha sebatas apa yang dia butuhkan. Maka kata Ibnu Qayyim di akhir pembahasan, wa fi hadzal hadits isyaratun ilal i'tidali wat tawassut baina asy-syarahi fil mar'a al-qatil bi kathratihi wa bainal i'radi anhu wa tarkihi bil kulliyah fatahliku ju'an. Hadis ini merupakan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bersikap i'tidal dan tawassut, tengah-tengah. Tidak berambisi berlebihan karena itu akan membunuh, dan juga tidak meninggalkan secara keseluruhan karena akhirnya akan mati kelaparan. Jangan sampai mati kekenyangan, juga jangan sampai mati kelaparan. Yang terbaik pas ketika lapar makan, kalau sudah cukup berhenti, jangan lebih dari itu. Seperti itu juga barakallahu fikum kita dalam hidup di dunia, sudahlah cukupkan dengan apa yang ada sesuai kebutuhan kita, ya kan? Ada yang perlu kita keluarkan dari harta yang kita miliki, yaitu kotoran-kotoran tersebut yang kemudian kita sebut dengan infak, zakat, sedekah, ya kan? Apa yang sudah diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sesungguhnya menjadi harta milik kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.